Paminha lan iku setengah saking khilafu muqtadal zahir. Khilafu muqtadal zahir, kenapa minha? Aku tidak minhu, padahal muqtadal zahir mudzakkar ya. Itu bi'tibari anna ma'naul umurul mukhalifah. Berarti umur kan muannas ya, jamak taksir muannas, kullu jam'in muannatsun. Iku saking khilafu muqtadal zahir ijabatu sa'ili utawi jawab ing wong kang takon bi ghairi ma. Falan salene barang sa'ala kang takon sapa sa'il anu saking ma tambihan krana ngilingaken ala annahu la yaqu ing atase setuhune ala ing atase setuhune Wairu ma sa'alahu iku ala iku kang patut bisu alihi kelan takon ing ma. Di antara menyalahi tuntutan zahir ialah menjawab seorang yang bertanya dijawab dengan selain apa yang menjadi pertanyaannya. Jadi dijawab dengan selain maksud dari pertanyaannya. Kenapa dijawab dengan yang lain? Karena mengingatkan si penanya agar dia sadar bahwa yang layak ditanyakan itu ialah yang menjadi jawaban itu, yang tidak sesuai dengan pertanyaannya itu mestinya yang ditanyakan. Aqaulihi kaya dari Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka takon sapa sahabat kaing sira Muhammad anil ahillati saking berpara tanggal, saking berpara bulan sabit. Qul hiya qul ngucap sira ya utawi ahillah iku mawaqitu pira-pira waqtu lin-nasi de manungsa al haji lan haji. Sa'alu takon sapa sahabat anil hilali saking tanggal. Tanggal itu maksudnya bulan sabit ya. 5. Ya bedu karena apa pertelo apa hilal dakikon hale tipis semeta zaitu mongko kari-kari tambah dadi tambah apa hilal semaya hatta istawiya sehingga sempurna apa hilal semyang kusu mongko kari-kari sudah apa hilal hatta yauda sehingga bali apa hilal kama bada kaya ale pertelo apa hilal. Contohnya adalah firman Allah. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit tanggal 1, tanggal 2, 3. Itu tipis-tipis bulannya. Kenapa kok kecil, tipis, kemudian agak tebal hingga terakhir bulan purnama. Itu maksud pertanyaannya. Jawablah, katakanlah Muhammad bahwa bulan sabit itu adalah waktu-waktu untuk manusia, waktu bayar hutang, waktu janji tanggal sekian, itu harus ada bulan sabit yang membesar itu, dan waktu untuk haji. Jadi kepala sahabat itu bertanya kenapa bulan sabit itu tampak pertama kali sangat tipis, kemudian makin bertambah sampai bulat sempurna. Kemudian setelah bulat bundar berkurang lagi, menyusut lagi sampai kembali seperti semula, menjadi tipis kembali. Faujibum koden jawab sapa sahabat. Bibayan hikmati dzalika kelawan mertelaken hikmai mengkono-kono. Memang kono buduhu fi awal amri daqiqan hatta istasawi semua yang kusu ya nakusu hatta yauda kama bada. Wahia utawi hikmah iku ma'rifatul mawaqiti ngawruhi bira-bira waktu wal hululi lan bira-bira jatuh tempo bira-bira semoyo wal ajali lan beberapa tempo wa ma'alimil haji lan beberapa tanggal haji yu'rafu biha kang kinauran biha kelawan
biha waktu biha kelan ma'alim apa waktu ni haji litambihi krana ngilingaken ala anna la yaqoi ngatasi satune barang kang patut iku as-su'alu takon anil hikmati saking hikmah. Jadi para sahabat yang bertanya, yang maksudnya itu adalah kenapa kecil-kecil makin besar, kemudian sempurna, kemudian mengecil lagi. Itu pertanyaan itu dijawab dengan hikmah. Hikmah kenapa bulan itu kecil, kemudian besar, kemudian mengecil lagi. Itu yang dibuat jawaban adalah hikmahnya. Apa hikmah bulan sabit itu kecil kemudian besar? Ialah hikmahnya untuk mengetahui waktu-waktu. Untuk waktu bahwa bulan ini sudah saatnya, ini bulan Syawal, ini bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dan jatuh tempo itu bisa diketahui karena bulan sabit itu berubah-ubah sampai mengecil lagi. Dan ajal, perjanjian tanggal sekian nggak bisa orang tanggal sekian kalau bulan di atas itu tidak berubah-ubah. Dan sebagai tanda-tanda haji, tanda-tanda waktu-waktu haji yang dengan tanda-tanda itu bisa diketahui sudah waktunya haji, sudah mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi dijawab dengan hikmah itu. Kenapa dijawab dengan hikmah? Karena untuk mengingatkan kepada si penanya bahwa yang pantas, yang seharusnya itu adalah bertanya tentang hikmahnya. Bukan alasan kenapa tipis, kemudian menebal, bukan itu. Qala Sa'du. Qala Sa'du do sapa Sa'duddin At-Taftazani lan dom karosdene sahabat iku lai suarana sapa sahabat. Iku memang saking wong yadhaliuna kang weruh sapa man bisuhulatin kalang gampang andaqaiqi ilmil hayati. Saking lembut ilmu hayat, ilmu falak ya. Qala Suyuti yuda sapa Suyuti syarhi Uqudil Jumani dalam syarhi Uqudil Jumani dalam syarhi Uqudil Juman. Wa hadhihi utikila maqalatus Sa'di iku qillatu adabin tata krama min saking Sa'du jahlun lan bodoh bima kedari sahabati kelan derajati sahabat radhiyallahu anhum. Wa syanna'ah lan ngelek-ngelekaken sapa Imam Suyuti alaihi ngatasi Sa'du bikalamin kelawan gurman yurajihu kang murajaah kang ningali ing kalam sapa man wong arada kang ngarepaken sapa man alwuqufa ing weruh alaihi ngatasi kalamin. Wa dzakara Imam Sa'duddin bertanya, kenapa jawabannya seperti itu, tidak sesuai dengan pertanyaan. Kata Sa'duddin, para sahabat dijawab seperti itu karena sahabat itu tidak termasuk orang-orang yang dengan mudah bisa menangkap, bisa memahami rumit-rumitnya ilmu falak, ilmu hisab, ilmu kalender itu. Itu tidak gampang sahabat belajar itu. Kata Imam Sa'duddin At-Taftazani. Kemudian dikomentari oleh Imam Suyuti di Syarah Uqudul Juman bahwa omongan Sa'duddin ini adalah kekurang ajaran. Qillatu adabin itu kurang ajar kepada sahabat. Omongan bahwa sahabat itu dungu masalah ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab itu adalah tuduhan yang kurang ajar. Dan itu omongan adalah kebodohan karena ketidaktahuan Sa'duddin derajat para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Imam Suyuti memarah-marahi lah. Katakan memarah-marahi ya, menjelek-jelekkan itu menjelek-jelekkan dengan kata-kata yang
yang bisa dimurajaah, bisa dilihat di kitab Uqudul Syara' Uqudul Juman. Itu orang yang penasaran, ingin tahu, apa itu marah-marah Imam Suyuti kepada Imam Sa'duddin At-Taftazani itu. Wa dzakara an-nutur sapa Imam Suyuti annahu ing sedune kelakuan iku harus teko apa ma barang ngedulukan nuduhaken apa ma ala annal mas'ul anhu ing atase satune barang kang den takoni apa anu saking al huwa si mas'ul anhu iku al hikmatu hikmah fi khalqil ahilatin dalam dadiaken babro tanggal la sababuz ziyadati ora sebab tambah wa nuqsani lan kurangi. Kemudian Imam Suyuti melanjutkan pembicaraannya bahwa ada hadis yang menunjukkan bahwa yang ditanyakan itu adalah hikmahnya. Hikmah di dalam penciptaan bulan sabit itu. Kenapa mengecil, kemudian membesar, mengecil lagi. Itu ada hadisnya ternyata, kata Imam Suyuti. Wanasu soal utawi annasi pertanyaan niku ya Rasulullah ya lima khulaqatil ahillatu karena apa dan dadiaken apa beberapa tanggal fala hadza mangko nurut ngatasi mawaraddah la takunul mas'alatu arana apa masalah iku min khilafi muqtadad dhahiri saking patrapane nulayani patrapane dhahir wa qauluhu tadi sunab dawu su'lin iku ala wazni quflin ngatakan kufrin lugatun utai su'lun iku lugatun lugat fi soalin dalam lafaz soal. Kemudian nas dari pertanyaan itu adalah begini bahwa Rasulullah ditanyakan oleh para sahabat, Rasulullah kenapa bulan sabit itu diciptakan, apa tujuannya? Nah, kalau mengikuti hadis ini berarti pertanyaan itu tidak termasuk khilafu muqtadad dhahir, tidak termasuk khilafu muqtadad dhahir. Kata-kata beliau su'lun itu wazannya adalah quflun su'lun. Salah satu bacaan daripada su'alun, arti salah satu masdar sa'al itu ada su'lun, ada su'alun, mas'alatun. Gitu ya.